Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Susilowati dengan NIM 2481060004. Dan saya Nazwa Ramadan berNIM 248 10 630. Di sini kami akan menjelaskan alga merah atau rhodophyta. Di sini ada definisi dari rhodophyta. Rhodophyta adalah alga merah yang termasuk dalam kelompok protista autotrof. Kita bisa lihat sendiri pada gambar yang di sini. Warna merahnya itu berasal dari pigmen phycoetherin yang menutupi warna hijau klorofil agar alga ini hidup di laut, terutama di daerah tropis, dan maupun berfotosintesis pada kedalaman yang lebih besar. Dinding selnya itu mengandung agar dan keragemen yang bermanfaat dalam industri makanan dan kosmetik. Contohnya itu rhodophyta, yaitu Gracilaria dan Gelidium. Baik, di sini ada ciri-ciri dari rhodophyta. Yang pertama itu ciri-cirinya berwarna merah karena pigmen phycoetherin. Yang kedua itu hidup di laut, menempel pada batu atau karang. Yang ketiga, tubuh multiseluler berbentuk talus, tidak punya akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, tidak memiliki flagela atau alat gerak. Yang kelima itu mengandung klorofil A dan D serta karotenoid. Yang keenam, dinding sel dari selulosa, agar, dan karagena. Yang ketujuh itu cadangan makanan berupa tepung fluoride. Yang kedelapan ada reproduksi aksesual, contohnya itu kayak spora atau fermentasi, dan aksesual tanpa gamet atau bergerak. Baik, di sini ada habitat dari rhodophyta ya. Sebagai besar alga merah, rhodophyta itu hidup di laut, dan sebagai kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada juga yang hidup di air payau. Alga merah rhodophyta yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Gelidium dan Gracilaria, sedangkan Eucharisponus menyukai laut di dangkal. Yang selanjutnya itu ada contoh-contoh dari rhodophyta. Kita bisa lihat sendiri gambar yang ada di atas ini. Ada yang pertama itu Gelidium sp, atau kayak ciri-ciri itu talus pipi, bercabang dikotom, berwarna merah tua hingga ungu, kenyal, agak keras karena mengandung agar dan menempel pada batu dengan hydrophage, digunakan sebagai bahan agar-agar. Nah, yang kedua itu Gracilaria. Ciri-cirinya itu talus silindris atau gepeng, bercabang menyirip, warna merah muda hingga kecoklatan, teksturnya itu lunak dan lentur, hidup di perairan dangkal dan mengandung agar untuk industri pangan. Kita bisa lihat juga contoh dari di sini. Dilanjut yang ketiga, yaitu Elchema dan Spinosum. Kita lihat juga pada gambar yang di atas ini. Contohnya, talus itu tebal, bercabang banyak dengan tonjolan seperti duri, warna kuningnya kecoklatan hingga merah muda, kenyal dan licin, menempel pada karang, mengandung juga karagenan untuk bahan pangan. Itulah contoh-contoh dari rhodophyta. Kita bisa lihat dari bentuknya, teksturnya, warnanya juga berbeda-beda dan bermacam-macam. Dilanjut, ada reproduksi dari rhodophyta. Reproduksi yang pertama itu ada aksesual dan seksual. Nah, yang aksesual itu rhodophytanya bereproduksi pada alga merah itu dilakukan tanpa perubahan gamet. Nah, cara utamanya itu melalui pembentukan spora. Ada beberapa tahapan terjadi pada fase tetrafofit atau 2N. Yang kedua itu tetrafofit membentuk tetrasporagium yang menghasilkan 4 tetraspora haploid atau N melalui meiosis. Yang ketiga itu tetraspora ini kemudian tumbuh menjadi gametofit haploid baru.
Dilanjut yang kedua itu ada reproduksi seksual ya, bersifat oogami, yaitu pembuahan antara spermatomiumnya itu jantan, kecil tidak bergerak. Nah, ovumnya itu betina, besar tidak bergerak, berada dalam karpogonium. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu spermatiumnya menempel pada trikogoni ujung karpogonium. Yang kedua itu terjadi fertilisasi sampai terbentuknya zigot. Yang ketiga, zigot tumbuh menjadi karpospofit 2N di tubuh betina. Yang keempat itu karpospofitnya menghasilkan karpospora 2N sampai tumbuh menjadi tetrafofit atau 2N. Yang kelima itu tetrafofitnya nanti menghasilkan tetaspora N menjadi geomorfit baru N. Nah, kita bisa lihat sendiri pada gambar yang ada di sini, ada contoh-contoh dari tahapan-tahapannya. Di sini ada peranan alga merah. Bagian pertama menjelaskan nilai ekonomi dan manfaat dari alga merah. Yang pertama itu, alga merah menghasilkan asam alginat, agar-agar, dan keraginan yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri. Yang kedua, bahan tersebut digunakan untuk pembuatan es krim, jelly, sirup, roti, serta produk kosmetik dan farmasi seperti lotion, pasta gigi, dan gel obat. Yang ketiga, ada agar-agar juga digunakan dalam media kultur bakteri untuk penelitian bioteknologi dan mikrobiologi. Yang keempat, agar-agar dimanfaatkan sebagai bahan pangan, misalnya dalam pembuatan puding dan makanan tradisional. Baik, di sini ada bagian kedua menampilkan contoh beberapa spesies dari kelompok alga merah. Yaitu yang pertama ada Batrachospermum, yaitu hidup di perairan tawar, memiliki bentuk seperti ranting halus, berwarna hijau keunguan. Yang kedua ada Bonemaisonia. Di sini dia itu hidup di laut, berwarna merah terang hingga ungu dengan percabangan halus. Yang ketiga ada Palmaria. Dia sering ditemukan di daerah laut dingin, berwarna merah tua dan menempel pada batu. Yang keempat ada Liagora tetraspirifera. Dia itu berwarna merah muda atau oranye, tumbuh di daerah berkarang dangkal. Baik, lanjut lagi pada gambar berikutnya menjelaskan dua jenis alga merah yang berperan penting dalam produksi agar-agar. Yang pertama itu ada Gelidium coulteri. Dia penghasil agar-agar di Indonesia, biasanya tumbuh di laut dangkal. Yang kedua itu ada Gelidium colte. Dia penghasil agar-agar di laut agak dingin, yaitu laut dalam. Keduanya itu merupakan sumber utama bahan agar-agar alami yang digunakan di berbagai industri, makanan, dan laboratorium. Baik, di sini ada kesimpulan. Alga merah adalah jenis alga yang hidup di laut, terutama menempel di dasar laut. Warnanya merah karena pigmen phycoerythrin yang lebih banyak dibanding klorofil. Alga ini penting bagi manusia dan ekosistem laut karena bisa dijadikan makanan, bahan agar-agar, dan keraginan, sekaligus menjadi habitat bagi hewan laut kecil. Alga merah bisa berkembang biak secara seksual melalui gamet dan aseksual melalui spora atau potongan tubuhnya. Sekian dari paparan presentasi PPT kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.